Ya, pemirsa, di dalam era dunia yang serba digital ini, isu keamanan digital begitu sangat penting. Namun, sayangnya, meski kerap didengungkan, namun para pembobol atau kerap disebut hacker ini selalu berhasil membobol sistem keamanan sebuah situs, pemirsa. Tidak terkecuali sistem keamanan milik pemerintah Indonesia yang saat ini diintegrasikan di dalam sebuah sistem yang disebut dengan Pusat Data Nasional ataupun PDN. Kita tahu PDN ini mengalami serangan tepatnya pada Kamis 20 Juni 2024. Kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana kemudian kronologi pada saat pertama kali PDN ini mengalami gangguan, tepatnya ini pada Kamis 20 Juni 2024, di mana pemirsa diketahui layanan ini berdampak pada 210 instansi pemerintahan. Ini mengalami gangguan dan harus mengalami permasalahan ataupun trouble. Sebut saja yang terasa sangat terdampak adalah sistem imigrasi. Kita sudah tentunya mendengar informasi yang dialami pengguna layanan pesawat terbang untuk luar negeri maupun masuk ke tanah air ini sempat mengalami antrian yang begitu panjang dan juga begitu lama, bahkan sampai beberapa hari. Dan tadi kita juga sudah mendengar informasi dari rekan kami yang berada di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat ini sudah mulai berangsur pulih. Nah, pada Senin 24 Juni 2024, pemirsa, pemerintah ini sudah menggelar konferensi pers dan juga menjelaskan kepada publik apa sebenarnya penyebab PDN ini mengalami gangguan. Dijelaskan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN bahwa ini dialami brain ransomware atau brain chipper ransomware. Mungkin ada banyak muncul di pertanyaan kita atau di benak kita, apa sebenarnya brain chipper ransomware itu pemirsa? Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Ya, apakah ransomware ini? Jadi berdasarkan penjelasan bahwa software berbahaya yang mampu mengambil alih kendali dan juga mencegah penggunanya untuk mengakses hingga tebusan dibayar. Jadi ransomware adalah sejenis perangkat lunak berbahaya yang mampu mengambil alih kendali atas sebuah komputer pemirsa. Dan juga ini mencegah penggunanya untuk mengakses data hingga ada sejumlah tebusan yang harus dibayarkan. Kemudian kita juga akan menghadirkan bagaimana brain chipper ransomware sendiri adalah jenis ransomware yang terbaru yang juga mengenkripsi ataupun mengunci file korbannya. Dan untuk membuka aksesnya, para pelaku ini kemudian meminta tebusan, biasanya berupa Bitcoin, supaya ini tidak mudah dilacak dan juga tidak mudah ditemukan oleh para penegak hukum sebagai ganti kunci dari deskripsi, pemirsa. Jadi pertanyaan juga, berapa sebenarnya biaya tebusan atau berapa tebusan untuk PDN atau Pusat Data Nasional ini? Disebutkan pemirsa bahwa besar tebusan agar Pusat Data Nasional ini kembali dapat diakses adalah sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis ini berdasarkan kurs sebesar 16.457 rupiah, pemirsa. Dan kemudian kita ketahui bahwa kasus serangan brain chipper ransomware seperti yang juga dialami PDN, ini ternyata bukanlah kali pertama. Karena sebelumnya pada bulan Maret 2024, ransomware ini juga mencuri data perusahaan milik Crinetics Pharmaceuticals dan juga tebusan yang harus dibayar ini cukup besar. Perusahaan ini harus membayar sebesar 4 juta dolar. Barulah kemudian data milik perusahaan, tepatnya Crinetics Pharmaceuticals ini bisa kembali dan juga bisa dapat diakses kembali, pemirsa. Ini adalah salah satu kasus yang kemudian terjadi pada Maret 2024 pada salah satu perusahaan. Selain itu juga kita akan hadirkan ada kasus berikutnya, di mana pada perusahaan farmasi, ransomware ini juga menyasar data milik pribadi ribuan mahasiswa dan alumni Virginia Union University. Ini tepatnya pada Februari 2023. Memang tidak ada keterangan berapa besar para pelaku ini meminta tebusan kepada pihak universitas. Namun pada Oktober 2023, kelompok Newscape ini juga melakukan pencurian data milik OI, Federal Credit Union,
yakni sebesar 1,13 terabyte. Ini adalah salah satu juga kasus Brainchipper ransomware, selain tadi yang kita sudah saksikan menyasar salah satu perusahaan farmasi, ini kemudian juga menyasar dari universitas, tepatnya pada Oktober 2023. Ini adalah dua contoh kasus yang kemudian kita ketahui baru beberapa hari terakhir ini menyasar Pusat Data Nasional ataupun PDN. Apa sebenarnya PDN ini, pemirsa? Kita hadirkan untuk Anda. Server PDN ini merupakan fasilitas sistem elektronik dan juga komponen untuk keperluan penempatan data, seperti melakukan penyimpanan data dan juga pengolahan data, serta juga pemulihan. Ini memang penting dibangun karena saat ini juga sudah terdapat ada 27 ribuan server milik pemerintah dan juga lembaga yang dikelola secara mandiri. Alhasil anggaran yang dibutuhkan juga sangat tinggi, belum lagi keamanan yang juga sangat kompleks, sehingga dengan PDN ini semua bisa terintegrasi secara terpusat. Jadi memang terkonsolidasi dengan pusat data instansi pemerintah pusat, pemirsa, supaya juga bisa semua layanan pemerintah dan juga instansi dan juga lembaga ini bisa terkoordinasi. Ini adalah lokasi dari server PDN, pemirsa, kami hadirkan juga untuk Anda. PDN pertama ini dibangun di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan kemudian untuk PDN kedua dibangun di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang tentunya untuk mendukung layanan untuk Indonesia bagian Barat. Selain itu juga untuk mendukung di Ibu Kota Baru atau IKN di Kalimantan, ini juga akan dibangun fasilitas PDN yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. PDN Kaltim ini rencananya juga akan mendukung layanan di Indonesia bagian tengah, pemirsa. Sementara untuk layanan Indonesia bagian timur, ini akan dibangun fasilitas PDN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini memang serangan yang terjadi adalah pada PDN sementara, pemirsa. Inilah lokasi-lokasi dari PDN, kemudian kami juga hadirkan fitur dan juga layanan PDN. Di antaranya adalah Government Cloud Computing, kemudian juga ada penyedia platform proprietary dan open source software. Selain itu juga pendukung aplikasi umum ataupun khusus SPBE dan juga penyedia teknologi yang bisa mendukung big data atau AI, pemirsa. Ya, ini dia adalah sistem PDN yang terintegrasi dan juga terkonsolidasi langsung dengan pusat data instansi pemerintah pusat. Ada sejumlah lokasi tentunya, pemirsa. Dan memang disebutkan bahwa salah satu pertimbangan untuk penggunaan PDN ini menjadi rekomendasi supaya penyediaan infrastruktur pemerintahan dan juga mempercepat konsolidasi data nasional, bahkan juga integrasi pelayanan publik nasional, dan juga menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara. Ini diharapkan dapat bisa mempercepat konsolidasi dan mengintegrasikan pelayanan publik, dan juga tentunya ini menjamin keamanan informasi data negara dan juga data pribadi. Ini menjadi pertanyaan juga, sebenarnya ada berapa banyakkah pengguna atau user dari Pusat Data Nasional? Seperti yang sudah disebutkan, ada ribuan data yang juga sudah terkoneksi dengan sejumlah lembaga, bahkan berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengguna PDN per 2023 ada sebanyak 53 kementerian lembaga dari 105 pemerintah kabupaten dan juga ada 31 pemerintah kota, pemirsa. Ini banyak sekali memang pengguna dari PDN, ini angka yang diambil per 2021. Jadi memang seluruh layanan ini diperuntukkan untuk seluruh instansi, kementerian, lembaga, pemerintah daerah Indonesia, dan juga ini diharapkan menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur dan juga keamanan bagi seluruh data nasional, pemirsa. Ya, seperti disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah ini berencana juga untuk membangun ada 4 fasilitas PDN, dan saat ini yang sedang dalam proses pembangunan adalah gedung PDN yang berlokasi di Cikarang Barat, Jawa Barat.
di mana groundbreaking fasilitas dengan luas 16.000 meter persegi ini akan dilakukan pada 9 November dan juga direncanakan selesai dalam waktu 24 bulan. Sehingga ini direncanakan pada minggu ketiga Oktober 2024, proyek ini akan selesai dan juga dapat digunakan secara resmi. Meski kemudian ini terdapat informasi jika target penyelesaian ini akan dipercepat pemirsa pada tanggal 17 Agustus 2024. Dan untuk membangun pusat data nasional pemirsa, pemerintah ini juga memang harus menyiapkan dana yang besar, fantastis, anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Namun memang ini tidak sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah. 85% diantaranya adalah bantuan dari Perancis dan juga 15% ini berasal dari APBN murni. Lalu bagaimana dengan pembangunan pusat data nasional di Batam, Kepulauan Riau? Dalam hal ini pemerintah, Kemenkominfo khususnya, ini merencanakan groundbreaking pada akhir 2024 atau awal 2025. Untuk pembiayaan juga masih dalam proses perhitungan, namun ditargetkan akan lebih murah 15% dibandingkan PDN di Cikarang, Bekasi. Jika PDN Bekasi merupakan kerjasama dengan pemerintah Perancis, untuk PDM Batam ini akan bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan. Dari Batam, kita juga akan menyimak PDN Balikpapan yang saat ini masih menunggu keputusan dari Bappenas, di mana akan dilakukan groundbreaking tahun berapa ataupun anggaran berapa banyak yang diperlukan. Namun saat ini diketahui pemirsa, Inggris dan juga Amerika Serikat ini menjadi dua negara yang sudah berminat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan pusat data nasional di Balikpapan. Kita akan lihat tentunya bagaimana skema kerjasama yang akan dilakukan khususnya untuk PDN Balikpapan, karena tentunya ini akan menjadi pusat data nasional yang cukup krusial dan juga sangat penting pemirsa. Selanjutnya pemirsa, kanal YouTube DPR ini juga disusupi hacker dengan menampilkan siaran langsung permainan judi online. Jika dilihat dari beranda YouTube DPR RI, foto profil ini juga diganti dengan foto slot judi pada September 2023 lalu. Ini adalah tampilan dari laman DPR RI. Selain itu juga ada situs Kejaksaan Negeri di Garut, Jawa Barat pemirsa. Ini juga pernah diretas pelaku yang mengaku sebagai pemilik akun Instagram @opposite.68890. Tepatnya pada 3 Agustus 2022 lalu. Situs Kejari Garut ini menampilkan sejumlah gambar dan juga informasi terkait dengan perkara kematian Brigadir Joshua. Selain itu juga ada situs resmi Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM www.imigrasi.go.id ini diretas pada 3 Januari 2022 lalu, di mana saat itu laman utama situs ini tidak bisa diakses, namun pihak imigrasi memastikan data dalam situs ini tetap aman. Kemudian juga ada situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Nasional atau BPJS Kesehatan yang juga pernah mengalami peretasan. Buruknya kasus pembobolan itu diduga menyebabkan ada 279 juta data milik penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online ini bernama Rate Forums. Ini tepatnya pada bulan Mei 2021 pemirsa. Selanjutnya juga ada situs Sekretariat Kabinet yang beralamat setkap.go.id mengalami peretasan pada Juli 2021. Situs Setkap ini tidak bisa diakses, bahkan tampilan berubah menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Itulah sekelumit histori bagaimana kemudian situs-situs pemerintah ini juga sempat mengalami peretasan pemirsa. Dan kelompok hacker asal negeri Kangguru yang juga menamakan diri Anonymous Australia ini juga pernah membuat gempar Indonesia pada 2013 pemirsa. Jadi kala itu tengah berlangsung perang siber antara hacker Indonesia dan juga Australia, beberapa situs milik pemerintah Indonesia juga swasta ini sempat down, begitupun situs-situs milik Australia. Beberapa situs milik pemerintah dan BUMN seperti BNN, kemudian BRI, bahkan Klik BCA hingga Kaskus ini turut menjadi serangan dari kelompok tersebut pemirsa.
Selanjutnya tidak hanya Australia, bahkan pada awal tahun 2022, Bank Indonesia atau BI ini mengaku jaringannya telah disusupi oleh virus. Ukuran data yang semula 487 MB ini meningkat hingga 130 GB dan komputer terinfeksi yang dari semula berjumlah 16 bertambah virusnya menjadi 368. Adalah Koti, ini adalah ransomware canggih yang menggunakan enkripsi unik untuk mengidentifikasi dan juga mengenkripsi file dengan sangat cepat. Conti ini dioperasikan oleh grup Wizard Spider dan ditawarkan kepada afiliasi sebagai ransomware as a service. Tidak seperti sebagian besar ransomware, Conti ini bahkan menggunakan implementasi enkripsi yang sepenuhnya dipesan lebih dahulu. Berikutnya pemirsa, kita juga ingat ini adalah aksi peretas atau hacker Bjorka yang terus-menerus menyerang pemerintah Indonesia. Ini juga bahkan sempat menghebohkan jagat internet di tanah air. Bjorka ini mengklaim membocorkan informasi pelanggan IndiHome, Komisi Pemilihan Umum, atau Komisi Pemilihan Umum hingga registrasi SIM card prabayar pengguna telepon. Bukan hanya sebatas itu, bahkan Bjorka ini juga mengancam akan membongkar sejumlah dokumen rahasia penting milik negara. Bjorka juga melakukan doxing ataupun membeberkan informasi pribadi sejumlah tokoh atau pejabat di Indonesia yang kita ingat bersama ini juga sempat viral bahkan di media sosial pemirsa.